Hai pemirsa yang budiman, sejak kecil, sejak cabai rawit, kita sudah diajari bahwa Islam itu harus berjamaah. Jika tidak berjamaah, dianggap orang jahiliyah, tidak sah keislamannya, atau kata lainnya, orang kafir, segerombolan penghuni-penghuni neraka. Ya, perlu disadari, diketahui bahwa sesuai dengan dalil hadis mauquf, hadisnya Umar Ibnul Khattab itu menjelaskan bahwa tidak dikatakan Islam kalau tidak berjamaah, gitu kan? Nah, ini berarti saya menggarisbawahi tidak boleh kita mengkafirkan orang Islam di luar golongan kita. Itu sebenarnya salah. Yang benar ya tetap kita boleh mengkafirkan orang Islam yang bukan jamaah. Kalau orang itu enggak jamaah, Islamnya enggak kanggu, ya bener gitu. Sing bener yang ngono kuwi. Jadi kepahaman kita tetap jadi satu bahwa nek gak jamaah gua biu, nek gak jamaah Islamnya gak kanggo, nek gak jamaah berarti kafir. Wes itu. Lah kita mengkafirkan orang di luar jamaah itu, kita mengkafirkan orang Islam di luar jamaah itu intern di dalam kalangan kita sendiri. Jangan disebarluaskan ke orang yang belum jamaah. Ya mereka akhirnya marah-marah. Nah, karena ini termasuk bitona. Nah, tapi nek intern seperti kita, komunitasnya podo jamaah, podo pahami. Ya kita kafir-kafirkan nggak masalah karena sesama keimanannya sama gitu. Tapi kalau kita sebarluaskan, yo ndadekne geger. Nah, bagi kita Islam mereka nggak kanggu karena nggak jamaah. Itu khusus kita. Pemahaman seperti ini sudah menjadi sistem kepercayaan kita sejak lahir, bahkan telah diyakini melebihi dari kepercayaan apapun, menjadi satu-satunya keyakinan jalan tunggal masuk surga. Jika ada yang menganggap jamaah ini bukan jalan tunggal masuk surga, sudah pasti dianggap jamaah bodoh, tidak faham dalil, atau terlalu pintar, pada akhirnya kebelengar pada pemahaman yang salah. Seperti itulah nasihat dalam jamaah yang diulang terus-menerus. Anda harus menerima pemahaman itu tanpa pernah berani mempertanyakannya, karena takut dikira bodoh, tidak faham, lebih-lebih lagi dianggap terpengaruh. Jika ini benar-benar terjadi pada diri Anda pasti akan dikucilkan dan dipersekusi. Ternyata memang banyak hal-hal yang menarik dan mind-blowing dari jamaah ini. Karena hal-hal inilah jamaah menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Jika Anda belum ada niat untuk belajar mencarinya sendiri, Anda tidak akan pernah menemukan kebenaran yang hakiki. أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه رواه البخاري ومسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. يكفر بالجملة، يكفر الحكام والأمراء والعلماء بل والأمة بأسرها، فكأنه يرى أنه ليس على الأرض مؤمن إلا هو، وكفى بذلك غرورا وحمقا والعياذ بالله. كيف بمن يقدم على تكفير الأمة بأسرها والمجتمعات ويصفها بأنها مجتمعات جاهلية؟ لا شك أن الأمر أعظم وأعظم، ولهذا فإن الكفر ليس حقا وكلأ مباحا وحما مستباحا لكل إنسان يخوض فيه بغير علم ولا دليل ولا برهان. كذلك من الأمور المهمة ينبغي أن نعلم أن ديننا دين الرحمة، دين الخير، دين السلام. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألا ينبغي أن نقدم نموذج الرحمة اليوم؟ أين المسلمون عن تقديم النموذج الأكمل والأفضل في نموذج الرحمة والحكمة والموعظة الحسنة والإنسانية والوسطية والتوازن والاعتدال؟ أين هم من أمام هذه الفرص الكبيرة التي ينبغي؟ وليس للإنسان أن يكفر غيره بالتشهي وبالهوى، فنكفر من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما تكفير المسلمين من غير دليل فقد ورد فيه الوعيد الشديد
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. متفق عليه. يعني إن كان الذي قد قلت له كافر وإلا رجع الكفر عليك أنت أيها القائل. وفي الحديث الآخر: من قال لأخيه يا عدو الله أو يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه، أي رجع عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وهذه نصوص تدل على تحريم تكفير المسلم بغير حق. التكفير شأنه عظيم، والتكفير أيها الإخوة يترتب عليه آثار كبيرة. إذا حكمنا بكفر هذا الإنسان يترتب عليه أنه لم يصبح أخا لنا في الإسلام، خرج عن دائرة الإسلام، ولو مات لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، ولا يحصل بينه وبين المسلمين توارث، ولا تحل له زوجته، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة المترتبة على التكفير. فليس التكفير بالأمر السهل، فهو إذن حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Jika menelaah dengan akal sehat, memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di dalam internal jamaah LDI. Walaupun tidak semua ajarannya harus dirubah secara menyeluruh, karena pada kenyataannya jamaah LDI juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Jika itu bagus, ya harus kita katakan itu bagus. Dipertahankan. Jika janggal, kita harus cari tahu kejanggalannya. Gunakan akal sehat Anda, fahami kesalahannya dan temukan kebenarannya sampai Anda benar-benar mantap apa yang Anda yakini, keyakinan yang tanpa diintervensi pihak lain. Dalam pemaparan ini, saya akan menjawabnya satu persatu dalam beberapa pemaparan yang saya rangkum dalam beberapa episode mengenai masalah internal jamaah yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai bentuk penyempurnaan. Selebihnya, Anda mau percaya atau tidak, itu hak otoritas Anda. Tugas saya hanya menyampaikan, selanjutnya saya pasrahkan kepada akal dan nalar sehat Anda untuk memahaminya. Semua informasi-informasi penting ada di sekitar Anda, hanya saja Anda tidak memperhatikannya. Sejujurnya, Islam tidak pernah mengajarkan bagaimana membelenggu orang lain lewat propaganda agama. Jika Anda mau belajar untuk mencari tahu dan Anda mau melakukan itu dengan sukarela, artinya Anda sedang mempertanyakan sekaligus memperjuangkan eksistensi tempat peristirahatan terbaik Anda setelah kematian, yaitu surga. Perjuangkan surga Anda dengan penuh keyakinan di atas jalan kebenaran. Ilmu yang benar tidak akan diintervensi oleh pihak manapun, tanpa bisa dikritik oleh siapapun dan tidak terbantahkan oleh apapun. Silakan Anda riset sendiri, cari tahu sendiri, karena memang itu tujuan video ini dibuat. Membangkitkan kesadaran, memahami kesalahan, dan mencari tahu kebenarannya. Saya membuat video ini dengan sukarela, tidak dibayar oleh siapapun. Awalnya, ada yang mengatakan kepada saya bahwa jamaah LDI adalah aliran sesat. Saya pikir orang ini ngawur. Saya langsung buka semua catatan-catatan hadis saya, kemangkulan-kemangkulan saya untuk membantahnya, sekaligus menyelidiki siapa aktor intelektual yang berani menyebarkan disinformasi fitnah ini. Bahwa jamaah LDI adalah aliran sesat, jamaah LDI adalah firqah khawarij, jamaah LDI adalah akidah mirip Syiah, dan sederet fitnah-fitnah lain yang tidak terbatas jumlahnya. Ternyata yang saya temukan justru sebaliknya. Saya banyak menemukan fakta-fakta terbalik yang menjungkir balikan paradigma selama ini. Informasi-informasi fitnah yang sengaja disebarkan itu
Setelah saya teliti dengan informasi yang kredibel, justru yang saya temukan selama ini bukanlah fitnah, melainkan gerakan moral yang timbul akibat bangkitnya kesadaran dari faham-faham akidah yang menyimpang. Ternyata mereka begitu serius. Mereka sedang tidak bercanda. Dalil-dalil yang mereka sajikan sangat bisa dipertanggungjawabkan kemurnian makna dan keterangannya. Sama seperti Anda yang sedang menonton video ini, mulai tergerak hatinya untuk mencari kebenaran. Saran saya, minimal Anda harus open mind. Hati pikiran Anda terbuka untuk menerima dalil-dalil sahih, entah siapapun yang menyampaikannya, tanpa membatasi diri berdasarkan kelompok tertentu. Jalur sanad Syekh Umar Hamdan. Ini kitab sanadnya Syekh Umar Hamdan. Namanya Ittihaful Ikhwan Biikhtisar Matma'il Wuhdan fi Asanadis Syekh Umar Hamdan. Kitabnya. Jadi kalau orang bilang punya sanad dari Syekh Umar Hamdan, paling tidak dia harus punya kitab ini. Dan penyerahannya. Tayyib? Khalas? Nah, ini saya perlu tunjukkan, ini ijazah ya. Ini dikira pameran saya ini. Enggak, ini karena diperlukan. Saya sebenarnya enggak ingin tunjuk-tunjukkan kayak begini. Tapi saya ada di, alhamdulillah masuk di 10 besar dan nilainya bisa dibaca sendiri ya. Dan di waktu lulusan itu saya juga mendapatkan ini namanya syahadah husnus sirah wassuluk, persaksian dari Masjidil Haram bahwa ketika belajar dinilai sebagai murid yang disaksikan baik. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم. Itu tadi jasanya sudah saya tunjukkan. Percaya nggak percaya itu urusan Anda. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa berita ini nggak benar. Berita ini nggak. Jadi kami, saya dan Ustadz Abdul Aziz di Mekah itu betul-betul belajar dan mencari ilmu ya. Adapun sanad ini saya menunjukkan supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya semua jelas. Di sini saya ingin menunjukkan sesudah ijazah ini sanad ya, sanad. Terus ini beberapa kitab di depan saya ini sebagian dari kitab yang kami belajar langsung dari guru-guru kami di Mekah. Ini sanad, saya ada beberapa kitab ya, di antaranya ini yang saya tunjukkan di sini. Ini dari saya Yahya, ini Kitabut Tauhid. Ini sanad Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid yaitu Syarah Fathul Majid. Ini sanad Kitabut Tauhid juga Wasitiyah, Hamawiyah, Tadmuriyah dari saya Yahya. Ini sanad Bulughul Maram. Ini Bulughul Maram dari saya Yahya. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا. Artinya saya di sana betul-betul ngaji, berguru. Saya nggak mengatakan saya pinter, saya alim, saya paling top, enggak. Saya berguru bertahun-tahun di sana, mulazamah kepada masyayikh yang ada di sana. Adapun ilmu itu milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Pinter gak pinter, inget gak inget, ahli gak ahli, itu punyanya Allah, bukan punya kita. Tidak ada yang perlu disombongkan. Adapun kitab-kitab yang saya berguru, saya pernah berada di posisi Anda, di mana semua keilmuan dikontrol dengan ketat. Anda tidak boleh belajar ini, belajar itu, apalagi bertanya soal agama kepada selain jamaah LDI, sudah pasti dilarang. Jamaah LDI membangun asumsi bahwa yang mempelajari Quran hadis hanyalah ulama jamaah LDI saja, dan mengabaikan fakta bahwa Quran hadis sudah dipelajari ribuan tahun oleh para ulama, bahkan tidak sedikit yang menghafalnya untuk mempertahankan kemurnian dan eksistensinya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, jika ulama LDI mengaku adalah satu-satunya golongan yang menjaga kemurnian Quran hadis sampai sekarang,
Lalu, adakah ulama LDI yang hafal hadis beserta sanad dan matannya? Adakah ulama LDI yang hafal Quran beserta makna dan keterangannya? Adakah ulama LDI yang ahli dan faham dalam membaca, menulis bahasa asli Quran hadis? Imam ahli hadis zaman dahulu hafal Quran dan hafal ratusan ribu, bahkan jutaan hadis. Sangat mengerti cara baca tulis bahasa Quran hadis. Tapi mereka sadar berpotensi salah dalam menginterpretasikan. Imam Syafi'i mengatakan idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqawli ardal haid. Apabila pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi, maka buanglah pendapatku ke tembok. Zaman sekarang hafal Quran pun belum tentu, apalagi hafal Quran hadis. Kok dibela-belain pasti benarnya, pasti murninya. Hafal Quran hadis saja bisa salah menginterpretasikan, bagaimana yang tidak hafal. Anda harus tahu, tidak ada satupun ahli hadis zaman dahulu yang menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan selalu benar. Bahkan dengan terang-terangnya mereka mengatakan, ambillah dariku yang sesuai Quran dan Sunnah. Apabila ada dari saya yang keluar dari Quran dan Sunnah, maka lemparlah jauh-jauh pemahaman tersebut. Apakah ulama LDII lebih tinggi ilmu Quran hadisnya daripada ahli hadis zaman dahulu? Ulama salaf 1 menit tak pegang Quran, 1 menit tak baca Quran, mereka galau. Jadi kalau kamu mau lihat bagaimana kesibukan ulama dulu dengan Al-Quran, kamu lihat aja bagaimana kesibukan kamu zaman sekarang dengan hadis. Tidak pernah lepas kamu dari hadis. Ulama salaf seperti itu juga, mereka tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Ketika ulama terbaik jamaah LDI yang baru saja lulus dari Ma'had Haram Mekah Al-Haramain dinonaktifkan, tidak boleh ngajar, tidak boleh menjawab pertanyaan, bahkan tidak boleh mengimami untuk sholat. Maklumat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Bapak Khalil Bustami. 2, Bapak Abdul Aziz Ridwan. Yang ketiga, Bapak Abdullah Masud. Yang keempat, Bapak Abdul Fatah. Yang pada tanggal 13 Maret 2018 dinonaktifkan oleh keimaman dari semua dakwahnya dan tidak diperbolehkan mengajar, nerobos, nasihat, mengimami, khutbah Jumat, menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum agama dari jamaah. Seketika itu saya berpikir, ada ulama yang hafal Quran, hafal banyak hadis, lulusan Ma'had Haram Mekah, tapi tidak boleh mengimami untuk sholat, tidak boleh mengajar, tidak boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan agama, dan lain-lain. Luar biasa, mengherankan bukan? Lalu untuk apa belajar ke Mekah, Madinah, jika tidak untuk diajarkan? Dan kenapa hanya menerima ilmu yang cocok saja dan mengabaikan ilmu yang tidak cocok? Seharusnya jika itu Quran hadis, hadisnya kuat, sahih, harus diterima walaupun itu berat. Dari Mesir laporan penuh tempatnya. Dari apa yang dilakukan Dari kejadian itu, banyak jamaah seperti dibukakan mata, akal sehatnya diajak untuk berpikir lebih luas untuk memahami dalil dengan arti yang sebenarnya, sebagaimana yang difahami oleh semua ulama Quran hadis di seluruh dunia, dengan pemahaman yang logis dan lebih masuk akal, serta dibuktikan dengan kedudukan dalil yang memang tidak terbantahkan. Terutama di kalangan generasi penerus jamaah sendiri yang terdidik sejak lahir, tumbuh hidup dalam kehidupan orang-orang jamaah. Bahkan tidak sedikit dari tokoh-tokoh penting yang punya kedudukan di dalam jamaah, dari para mubaligh-mubalighot, para ulama-ulama jamaah, bahkan yang dianggap paling top keilmuannya di masanya. Silakan Anda bertanya kepada ulama-ulama yang paling kredibel di seluruh dunia. Para elit petinggi pusat merahasiakan esensi ilmu mangkul dari Anda. Jangan terlalu mudah percaya apa kata saya. Silakan Anda buka makalah Cai dari tahun ke tahun. Anda akan banyak menemukan ilmu-ilmu yang tidak pernah Anda dengar sebelumnya.
Artinya, dengan dasar ilmu mangkul, mereka melanggar sendiri esensi ilmu mangkul yang mereka terapkan untuk membohongi Anda. Sejujurnya, tahukah Anda bagaimana ahli ilmu yang paling terpercaya keilmuannya menjelaskan tentang ini? هي باطلة باطنية أنت سميتها باطنية ما دامت باطنية فهي باطلة لأن لما كانت ضلال كانت باطنية أما لو كانت حق لكانت ظاهرة معروفة. نعم. Orang sering mempertanyakan untuk apa bohong soal jamaah. Well, ada 4 triliun per tahun alasan untuk itu. Sejujurnya, dalam tatanan personal, mau percaya atau tidak, dunia akan terus berjalan. Sistem zolim akan terus ada sampai hari kiamat. Tapi, dalam tatanan sosial agama, kebohongan dan kezoliman harus dibongkar sebagai upaya partisipasi gerakan dakwah yang wajib dilakukan oleh setiap orang muslim sesuai kapasitas kemampuannya masing-masing. Karena setiap dakwah yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan terdengar menggema dalam keabadian dan pahalanya akan dipetik setelah menjumpai kematian. What we do in life echoes in eternity. Jika setiap orang memiliki kepekaan dakwah, saya yakin seluruh kebohongan dan kezoliman para elit petinggi pusat akan terbongkar. Ini seperti batu kerikil yang dapat menjatuhkan raksasa. Di antara aktivitas berkedok infak yang memberatkan jamaah, akan tetapi ada segelintir orang yang menggeruk keuntungan, namun para jamaah tidak menyadari itu. Kesabaran para ulama yang dinonaktifkan oleh mereka memilih jalan lain untuk berdakwah, berharap bisa menjadi pemicu yang akan menyadarkan kekuasaan para elit pusat yang kecipratan miliaran rupiah dari infak persenan ini yang selama ini mereka sembunyikan dari Anda. Silakan Anda riset sendiri, buka hati pikiran Anda untuk memverifikasi kejanggalan jamaah LDI ini. Semua bukti-bukti ada di depan mata Anda, hanya saja Anda tidak memperhatikannya selama ini. Mengherankan bukan? Petinggi jamaah LDI rutin mencuci otak Anda lewat teks bulanan, terobosan, kemudian mempropagandakan mangkul selain jamaah adalah batal dan ilmu dalam jamaah adalah sah. Jikapun itu salah, tetap akan dimaafkan. Wow, itu maksudnya bagaimana? Pengajian yang benar, yang pertama, pengajian tersebut memiliki referensi yang jelas, ada rujukannya. Dan rujukannya adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah. Setiap ilmu atau materi yang disampaikan itu ada dalilnya. Bisa dicek di surat apa, ayat berapa. Bisa dicek di hadis riwayat siapa, lalu bisa dicek kevaliditannya. Jadi pengajian itu harus ilmiah, ada referensi, ada rujukan. Yang kedua, Al-Quran dan hadis itu dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah dan para sahabat, bukan pemahaman ustadz tertentu atau kiai dan seterusnya, tanpa mengurangi rasa hormat kita. Tapi ayat dan hadis itu harus dipahami dengan pemahaman Nabi dan para sahabat, dan ini nasihat para ulama kok, bukan nasihat kita. Jadi marilah ikut pemahaman mereka. Karena kalaupun ayatnya benar, hadisnya sahih, tapi kalau dipahami dengan pemahaman yang keliru, itu bisa menyimpang. Yang ketiga, pengajian yang benar tidak mengajarkan fanatik kepada pribadi tertentu, kelompok tertentu, karena kita mengarahkan umat kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada diri kita. Maka tidak ada fanatisme. Oleh karena itu, pengajian yang benar, jika suatu ketika ada kekeliruan, maka mereka dengan senang hati mengakui kekeliruannya dan meninggalkan kekeliruannya tersebut. Kenapa? Karena tujuannya mencari kebenaran, bukan pribadi, bukan kelompok, bukan sekte. Pengajian yang benar simpel, tidak menggiring jamaah, tidak mendoktrin sepihak jamaah, hanya bicara qala Allah, qala Rasul,
dengan pemahaman yang benar. Dan kalau ternyata ada kegelinciran karena kita sama-sama manusia, kita dengan senang hati menanggalkan kesalahan tersebut dan kita tidak mendidik umat fanatik kepada pengajian kita. The earth hungers for blood. There's a